Ini sejumput kisah dari babak sejarah menjelang keluarnya Surat Perintah 11 Maret atau yang lebih dikenal dengan sebutan Super Semar. Seperti diketahui, keluarnya Super Semar yang kelak digunakan Menteri Panglima Angkatan Darat, Menpangat, Letjen Soeharto sebagai dasar untuk membubarkan PKI. Partai yang dianggap terlibat dalam peristiwa G30S PKI. Diawali dengan keberadaan pasukan tanpa identitas di sekitar istana pada tanggal 11 Maret tahun 1996. Saat sidang kabinet sedang berlangsung, pasukan tanpa identitas itu berasal dari Resimen Para Komando Angkatan Darat, RPKAD. Kesatuan pasukan khusus yang sekarang bernama Kopassus. Ketika itu, RPKAD dipimpin oleh Kolonel Sarwo Edi Wibowo. Pasukan RPKAD ini disusupkan ke tengah masa demonstran yang sedang berdemonstrasi di depan istana pada saat sidang kabinet sedang digelar. Salah satu misinya, selain untuk mengamankan para mahasiswa yang sedang berdemonstrasi, juga untuk menangkap Subandrio, salah satu waperdam yang getol meniupkan isu Dewan Jenderal akan lakukan kudeta. Nah, dalam pengerahan pasukan RPKAD tanpa identitas itu ada peran dari Brigjen Kemal Idris dan Kolonel Sarwo Edi. Mengutip buku, Kudeta Super Semar, Penyerahan atau Perampasan Kekuasaan, yang ditulis Ahmad Wisnu Aji, operasi mengerahkan pasukan RPKAD tanpa pengenal itu nyaris dibatalkan. Hal itu yang membuat Kemal Idris, Kepala Staf Kostrad saat itu, jengkel. Kemal Idris jengkel dengan sikap Brigjen Amir Mahmud yang tak setuju dengan pengerahan pasukan RPKAD tanpa pengenal tersebut. Dalam kesaksian, Kemal Idris mengaku bahwa pada tanggal 10 Maret tahun 1966 dia didatangi oleh Jenderal M. Panggabean, wakil Menpangat di Kostrad. Mereka lalu berbincang membicarakan keadaan. Waktu itu Kemal mengatakan, "Pak Panggabean, ada baiknya memanggil Amir Mahmud. Dia tak ikut main seperti kehendak kita." Ternyata dia tidak mau, takut kehilangan kontak dengan Soekarno. Kemal Idris juga mengatakan, "Amir juga menuduh saya mengepung istana dengan pasukan tanpa identitas. Saya mengepung istana itu karena perintah dari Soeharto untuk menangkap Subandrio yang sedang di istana. Umar juga memerintahkan saya menarik pasukan yang mengepung istana." Kemal juga berkata, ia tidak mau menarik pasukan, karena kalau perintah itu ditarik bagaimana anggapan bawahan kepada dia dan Kolonel Sarwo Edi Wibowo. "Bayangkan kalau saya tarik kembali perintah itu. Apakah akan terjadi tanggal 11 Maret? Secara tak langsung saya juga punya peran. Bukan hanya 3 jenderal atau Soeharto saja. Kalau saya menarik pasukan, apa Bung Karno akan lari ke Bogor? Apakah Super Semar akan keluar? Apa Soeharto bisa berkuasa? Barangkali kan enggak. Barangkali saja Soekarno sekarang masih hidup." Begitu kata Kemal Idris beberapa tahun kemudian. Seperti dicatat Ahmad Wisnu Aji dalam bukunya, laporan tentang munculnya pasukan liar telah mengguncangkan Presiden Soekarno. Dia sepertinya menduga bahwa pasukan itu dikerahkan oleh pihak Angkatan Darat yang menentangnya. Tampaknya, jaminan keamanan dari Brigjen Amir Mahmud tak sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya. Sepertinya Amir Mahmud memang tak berdaya menghadapi tekanan Kemal Idris yang memang dikenal sebagai perwira yang tidak menyukai Bung Karno.